Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang bentuk akar. Nah, bentuk akar mungkin sudah pernah kalian belajar di kelas 7. Cuman Bapak akan mengulang kembali untuk bentuk akar. Bagaimana sih bentuk akar seperti itu? Bentuk akar itu seperti ini. Contoh, misalkan akar 4. Akar 4 itu adalah 2. Akar 9 itu adalah 3. Akar 16 itu adalah 4. Akar 25 itu ada 5. Tapi bagaimana sih tata cara untuk menghitung bentuk akar? Nah, yuk kita pelajari untuk bentuk akar. Mungkin kalian pernah belajar tentang yang namanya pohon faktor. Nah, Bapak akan mengoperasikan atau menentukan nilai akar itu dengan menggunakan pohon faktor. Bagaimana tata caranya? Seperti ini. Sebelum kita ini, Bapak akan ngasih tahu trik untuk menyelesaikan bentuk akar. Kuncinya untuk menyelesaikan bentuk akar, gini. Kuncinya ya. Kuncinya adalah ketika pasangan keluarkan dari akar. Terus kalau misalkan jomblo atau tidak memiliki pasangan, dia masukkan dalam akar. Dalam akar. Ini kuncinya. Ya, kunci untuk menyelesaikan bentuk akar. Contoh misalkan gini. Akar 8. Kita menggunakan pohon faktor. 8 itu bisa dibagi 2, yaitu 4. Bisa dibagi 2, yaitu 2. 2 ini punya pasangan sini. Kita lingkarin. Set. Nah, karena dia punya pasangan, berarti keluarkan dalam akar. Karena sama-sama 2, tulis 2 saja. Jangan tulis dua-duanya, 2-2. Jangan gitu. Tulis 2 saja. Karena dia jomblo nih, dia tidak memiliki pasangan kan, maka masukkan dalam akar. Maka, nilai dari akar 8 adalah 2 akar 2. Begitu caranya. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, misalkan gini. Akar 12. Itu berapa? Nah, 12 itu dibagi 2, hasilnya adalah 6. Dibagi 2, hasilnya 3. 2 ini punya pasangan. Mana? Ini sama ini. Set, pasangan kan? Maka kita keluarkan. 3 ini jomblo, masukin dalam akar. Seperti ini tata caranya. Ketiga, contoh lagi, misalkan akar 18. Nah, 18 itu bisa dibagi 2. Hasilnya adalah 9. Dibagi 3 dapat 3. Karena 9 nggak bisa dibagi 2. 2 ini jomblo, kita cari yang pasangan dulu. Pasangan ada 3 kan? Ini. Nah, maka kita keluarkan. 2 ini jomblo, maka masukin. Seperti itu. Ya. Contoh lagi, akar 54. Nah, akar 54 itu berapa? Berarti kan 54. Dibagi 2 dapat 27. Dibagi 3 dapat 9. Dibagi 3 dapat 3. Kenapa sih nggak dibagi 2? Karena 27 tidak bisa dibagi 2. Bisanya dibagi 3. Berarti 3 ini pasangan kan? Punya pasangan nih. Karena 2 jomblo, 3 jomblo. Ini jomblo kan? Ini yang punya pasangan nih. Kita taruh. Ini jomblo, kita masukin dalam akar. Ini jomblo lagi, masukin dalam akar. Maka kalau misalnya ini kita kalikan. Nah, berarti 3 akar 6. Karena 2 kali 3 adalah 6. Seperti itu tata caranya. Oke. Contoh lagi, misalkan gini. Akar 72. Nomor 5 nih. Akar 72. 72 ini bisa dibagi 2. Dapat 36. Dibagi 2 dapat 18. Dibagi 2 dapat 9. Dibagi 3 dapat 3. 2 ini punya pasangan mana? Ini. Kita taruh. 2 ini jomblo. 3 ini punya pasangan lagi nih. Nah, karena punya pasangan kita kalikan. Kalikan 3. Si 2 ini jomblo. Masukin dalam akar. Maka 2 kali 3 adalah 6 akar 2. Kayak gitu. Cukup paham ya? Oke, itu adalah tentang cara mengoperasikan bentuk akar.
Seperti itu. Kayak tadi misalkan akar 25 misalkan. Akar 25. Ini 6 ya. 25 ini kan bisa dibagi 5. Dapat 5 kan? Nah, punya pasangan kan? Maka hasilnya adalah 5. Akar 25 adalah 5. Seperti itu. Nah, di sini di halaman 28 tentang sifat-sifat bentuk akar, di mana yang pertama ada contoh sederhanakan bentuk akar berikut. Akar 50. Berarti kan kalau misalkan kita menggunakan power faktor, akar 50. 50 itu bisa dibagi 2, dapat 25. Bisa dibagi 5, dapat 5. 2 ini jomblo, berarti kita cari yang pasangan dulu, yaitu 5. 2-nya jomblo, masukin dalam akar. Maka 5 akar 2. Seperti itu. Sama ya jawabannya tuh, sama-sama 5 akar 2. Ya, Pak, bagaimana jomblo semua? Seperti ini contoh. Akar 6. 6 itu kan bagi 2 dapat 3 kan? Nah, sama-sama jomblo, berarti tetap akar 6 ya akar 6. Kayak gitu. Ya. Cukup dipahami? Oke. Yang B-nya. Untuk yang B-nya, itu kan ada di situ 4 akar 75 A5 B. Gini ya. 4 akar 75 A pangkat 5 kali B. Kalau ada seperti ini, kita satu-satu dulu. Ini kan kalau kita pecah jadi 4 akar 75 dikali akar A pangkat 5 dikali akar B. Kita pecahin aja dulu. 4 tetap 4 karena dia 4 ini tidak dalam akar, tidak tetap. Nah, 4 dikali akar 75 kayak tadi 75 ya. 75 dibagi 2 tidak bisa. Maka kita dibagi 3 dapat 25. Bagi 5 dapat 5. Maka ini jawabannya adalah 5 akar 5 kan pasangan, 3-nya jomblo, masukin. Berarti di sini 5 akar 3. Gitu. Nah, akar A pangkat 5. Gini, A pangkat 5 dibagi A, jawabannya A pangkat 4. Ya enggak? Dibagi A, maka A pangkat 3. Jadinya kan? Kan kalau misalkan ingat kan? Kalau misalkan A pangkat 5 misalkan dibagi A pangkat 1. Kalau misalkan bilangannya sama, pangkat dikurangin. Nah, ke perpangkatan lagi kan? Oke, kurangi 1 kan? Maka A pangkat 4. Gitu. Ini A pangkat 4. Dibagi A lagi, maka A pangkat 2. Dibagi A lagi, maka A pangkat A. Ini pasangan. Akar A pangkat 5. Berarti kan A kali. Ini pasangan. A. Ini jomblo, masukin dalam akar. A kali A berarti A kuadrat, karena 1 tambah 1, ya kan? Ketika bilangan sama pangkat ditambah kalau perkalian, kalau pembagian dikurang. A pangkat A. Jadi A pangkat 2 akar A. Berarti ini hasilnya adalah A akar A pangkat 2. Karena akar B, karena dia pangkat 1 berarti tetap akar B. Gitu. Setelah itu kita kalikan nih 4 kali 5 20 kali A berarti 20A. Gitu. Akar 3 berarti tinggal taruh doang 3 A pangkat 2 kali B. Nah, selesai deh. Nah, itu cara menyederhanakannya. Paham? Oke. Nah, yang ke C. Yang C adalah akar 24 tapi di sini berbasis 3. Bagaimana tata caranya? Seperti ini. 24 bagi 2 dapat 12, dibagi 2 dapat 6, dibagi 2 dapat 3. Karena dia berbasis 3, maka dari itu berarti pasangannya harus ada 3. Kalau di sininya 5 berarti pasangannya 5. Nah, cari. Di sini kan 2, pasangannya harus ada 3. 1 2 3. Berarti 3. Ya kan? Ada 3 kan duanya. Berarti jawabannya di sini 2. 3 ini jomblo. Maka akar 3. Karena di sini berbasis 3 taruh. Seperti itu tata caranya. Sama ya. No, hasilnya sama, cuman beda cara. Gitu.
Nah, yang ke D, yang D ini kan ada di sini akar A pangkat 3 B pangkat 2 per C pangkat 2 D pangkat 4. Bagaimana tata caranya? Sama seperti perkalian. Pisah-pisah aja dulu. Akar A pangkat 3 dikali akar B pangkat 2 per akar C pangkat 2 dikali akar D pangkat 4. Ya udah, kita satu-satu nih. Berarti kan akar A pangkat 3 itu berapa? A pangkat 3 dibagi A, jawabannya adalah A pangkat 2. Dibagi A, jawabannya A pangkat 1. Selesai kan? Pasangan. Nah, jadi kalau misalkan nggak ada berbasis gini, berarti pasangannya cuma 2. Jomblo kan? Masukin. Udah deh, 1 katanya ketemu. Akar A pangkat 3 itu adalah akar A. Akar B pangkat kuadrat, berarti kan akar B kuadrat. B kuadrat dibagi B, jawabannya adalah B, karena B kali B adalah B kuadrat. Pasangan kan? Nah, dia nggak ada yang jomblo, berarti B jawabannya. Berarti B. Udah deh. C kuadrat berarti sama. Akar C kuadrat berarti C dibagi C kuadrat bagi C, jawabannya adalah C. Pasangan. Keluarin. Nah, D pangkat 4. Akar D pangkat 4 berarti D dibagi D pangkat 4 dibagi D, hasilnya adalah D pangkat 3 dibagi D lagi, hasilnya D pangkat 2 dibagi D lagi, hasilnya adalah D. Pasangan. Keluarin. Pasangan. Keluarin, berarti dikalikan. Karena ada 2 pasangan. D pangkat 1 kali D pangkat 1 adalah D pangkat 2. Ketika bilangannya sama, pangkat ditambah. Masuk ke perpangkatan lagi. 1 tambah 1 2. D pangkat 2. Berarti di sini adalah D pangkat 2. Berarti jawaban akhirnya, karena di sini ada akar, yang bilangan aja dulu. A kali B berarti AB. Akar A. Gitu. C kali D kuadrat berarti CD kuadrat. Selesai. Gitu. Itu tata caranya. Ya, menggunakan pohon faktor.